Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wa nusalli wa nusallim ala man qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami' minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung akhir bulan Sya'ban. Minggu terakhir di bulan Sya'ban artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sesaat lagi kita akan bertemu dengan tamu agung, tamu istimewa, Sayyidus Syuhur, yaitu bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, lalu kemudian apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong, menghadapi, menyambut tamu agung bulan suci Ramadan ini? Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa kiat persiapan yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Saya sampaikan ada kurang lebih 8. Yang pertama, mengenal apa itu Ramadan. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak punya, tak kawin, tidak. Ya. Bagaimana kita mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya? Kenal saja tidak. Tahu saja tidak apa itu Ramadan. Enggak bedanya. Ada tamu di tempat kita, tamu istimewa, hebat, luar biasa. Ngobrol sama kita, bercanda sama kita. Kita tidak tahu bahwa itu adalah tamu terkenal. Hebat, luar biasa. Setelah pulang baru menyesal kita. Oh, ternyata yang tadi ngobrol sama kita adalah tamu luar biasa. Tapi kalau kita kenal, mungkin kita berselfie dulu. Kita bertanya dulu. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai Ramadan berlalu, kita menyesal karena kita tidak tahu apa itu Ramadan. Sering disampaikan bahwa Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Ramadan adalah penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah penuh dengan ampunan Allah. Ramadan adalah penuh dengan rahmat kasih sayang Allah. Ini yang harus kita jadikan kesempatan emas untuk meraih rahmatnya, ridhonya, ampunannya, berkahnya di bulan suci Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa futihat abwabun nar wa syufidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga. Artinya kebaikan, berpeluang kita mendapatkan surganya Allah. Kemudian ditutup pintu neraka. Dosa kita diampuni, terhindar dari neraka. Wa syufidatis syayatin. Setan dibelenggu. Hawa nafsu kita yang dibelenggu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siang harinya, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di malam harinya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malam harinya menghidupkan Ramadan dengan salat tarawih, dengan qiyamul lail, tahajud, zikir, baca Quran, dan lain sebagainya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka di bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah, ampunan Allah, berkahnya Allah, berkesempatan emas kita untuk meraihnya, mendapatkan ridhonya, ampunannya, berkahnya di bulan suci Ramadan. Yang kedua, persiapan kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah. Persiapkan diri kita menyambut Ramadan ini dengan hati yang bersih, taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Supaya Ramadan datang kita sudah siap, hati kita sudah bersih,
menghadapi Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah, mohon ampunan Allah dengan taubatan nasuha. Allah akan menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat indah. At-Tahrim ayat 8. Bahkan dosa sebesar apapun dalam Al-Quran surat Az-Zumar 83 Allah akan ampuni. Bahkan Allah memanggil hamba-hambanya. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hamba yang senantiasa berdosa untuk kembali kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Dipanggil hamba Allah. Luar biasa. Wahai hamba-hambaku. Yang melampaui batas dalam perbuatan maksiat. Artinya semua maksiat sudah dia lakukan. Dari judi, zina, mabuk. Dosa-dosa besar sudah dia lakukan. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Rahmat kasih sayang Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Mohonlah rahmat Allah, kasih sayang Allah dengan taubatan nasuha. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu yang banyak, jami'an semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa sebesar apapun Allah akan ampuni apabila kita melakukan ampunan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Yang ketiga, perbaiki hubungan sesama manusia. Sebelum Ramadan, kalau di kampung kita, dan ini yang dilakukan oleh salafus salaf, para ulama-ulama terdahulu bersilaturahmi kepada orang tua, sanak famili, handai tolan. Mohon maaf kepada tetangga, sesama muslim. Supaya apa? Supaya datang Ramadan tidak ada dusta di antara kita. Jangan sampai kita punya salah, hilaf. Kita tidak mohon maaf, tidak mau memaafkan sesama saudaranya. Ramadan datang masih menjanggal di hati kita. Jangan. Bahkan sebelum Ramadan kita di kampung kita itu bersilaturahmi, bahkan berziarah kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Sama orang tua saja yang sudah meninggal kita ziarahi, apalagi yang masih hidup. Mohon doanya, mohon silaturahmi sesama kita, keluarganya. Man arada ayab setelah rizku wa yung sa'alahu fi asari fal yasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, diberikan umur panjang, maka hendaklah kita banyak-banyak bersilaturahmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbaiki hubungan kita sesama manusia. Yang keempat, persiapkan Al-Quran. Persiapkan Al-Quran karena Ramadan adalah disebut dengan Syahrul Quran. Bulan di mana di dalamnya turun Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran diturunkan tidak lain adalah sebagai syifa, obat, sebagai kasih sayang. Buat siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Apalagi sekarang, ya, zaman COVID, corona, wabah, musibah yang melanda di negeri kita ini, banyak orang yang galau, stres. Obati dengan Quran, obati dengan baca Quran, ya, supaya kita tidak stres, tidak galau. Perbanyak baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, maka sungguhnya Quran yang kita baca itu akan datang di hari kiamat. Syifaan, ya, memberikan syafaat
pertolongan buat kita yang membacanya. Ketika amaliah kita kurang, datang tuh bacaan Quran nanti di akhirat. Ya. Ketika amal kita bolong-bolong, datang ditambal, disyafaati oleh Al-Quran. Bacaan Quran surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, surat Yasin, dan lain-lain. Ya. Begitu besarnya pahala manfaat daripada baca Quran. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan terdapat bi asri amsalihah, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Dia tidak berucap alif lam mim itu 3 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti kali 10 kali 3, 30 kebaikan. Kalau kita baca sehari semalam 1 juz aja, berapa huruf? Berapa kebaikan. Ya. Kalau kita hatam 1 Al-Quran, berapa huruf? Luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan, berlipat-lipat ganda. Bukan 10 kebaikan, tapi 100 bahkan 1000 kali kebaikan. Perbanyak baca Quran di bulan suci Ramadan. Persiapkan Quran di keluarga kita. Yang kelima, lebihkan budget makanan atau sedekah. Ya, bukan untuk persiapan buka puasa kita, keluarga kita, tapi kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Kata Rasul, man aftara sha'iman kana lahu misla ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Siapa yang memberi makan buka puasa di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama seperti dia berpuasa. La yanqusu min ajri sha'im syai'an, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Apalagi yang berpuasa itu santri, ustad. Sama kita seperti berpuasa seperti santri ustad tadi apabila kita memberikan buka puasa kepada orang tersebut. Lebihkan budget makanan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda kebaikan. Yang keenam adalah persiapkan ilmu kita di bulan suci Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan kita tidak tahu apa yang membatalkan puasa, syarat rukun puasa, niat saja tidak tahu. Maka persiapkan ilmu kita tentang masalah puasa khususnya dan ilmu tentang ibadah lainnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tidak didasari dengan ilmu, maka mardudah, tertolak amalnya. Sia-sia, percuma. Na'udzubillah. Ya. Kalau kita tidak tahu, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ustadz, kepada kiai, kepada orang yang tahu tentang agama. Jangan gengsi, jangan sungkan-sungkan. Kita bertanya daripada kita tidak diterima amal ibadah kita. Persiapkan ilmu. Yang ketujuh adalah jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan kita. Apalagi di era wabah Corona COVID ini, kita harus jaga-jaga kesehatan kita. Dengan banyak mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan lain-lain. Memperbanyak makanan vitamin C, vitamin E, olahraga, jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan memasuki Ramadan, Allah jaga kesehatan kita. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Banyak-banyak berdoa, berikhtiar, tawakal. La turadul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak qadar kecuali dengan doa. Ikhtiar wajib, doa juga harus kita lakukan. Jangan sampai kita seperti Jabariyah. Apa yang kita lakukan, itu atas kehendak Allah tanpa ikhtiar lagi, tidak. Dan tidak juga boleh, tidak juga kita mengandalkan ikhtiar. Dengan ikhtiar kita, bahwa kita selamat, bahwa ikhtiar kita akan terhindar dari corona, enggak bisa. Kalau Allah sudah menentukan seperti itu, tidak ada yang tidak
bisa menolaknya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa iyyam saskallahu dzurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka khairin fala rada li fadli yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sekecil apapun musibah datang dari Allah, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolaknya. Baik buruk itu datang dari Allah, kita harus percaya rukun iman yang 6. Amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk datang dari Allah, akan tetapi kita harus ikhtiar menjaga kesehatan kita. Maksimal ikhtiar harus kita maksimalkan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa yang mempunyai hutang puasa segera qadha, masih ada beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya sehingga kita bertemu dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyif al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma ihfazna fa innaka khairal hafidhin wansurna fa innaka khairan nasirin waghfir lana wa liwalidina fa innaka khairal ghafirin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal afiyati usulaha wa minar rahmati shumulaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan daimah wa nas'alukal 'afwa wal 'afiyah wa nas'alukal 'afwa wal 'afiyah wa nas'alukal 'afwa wal 'afiyah wa na'udzubika min jahdil bala wa dar'is saqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Allahumma inna na'udzubika bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban wa ballighna fi Ramadan waghfir lana dzunubana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.